di lab kah? Belum. Mana kan belum Ada apa, muncul Jen? Jo? Di mana Jo, halaman kah?
bertemu, dan selamat beribadah juga bagi jemaat yang ada di rumah. Dan kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian kita mau menyembah kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya.
hormat, segala kemuliaan, segala sembah dan segala puji bagimu Bapa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada sampai saat hari ini Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena karunia-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Walau tempat kami berbeda Tuhan Yesus, dan sidang jemaat dari rumah masing-masing yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Jamah kami Tuhan, pakai kami jauh lebih luar biasa lagi untuk melayani Engkau. Engkau lihat setiap hati kami Tuhan yang selalu rindu untuk mencari Engkau Tuhan. Dan kami mau berserah dalam setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibadah ini Tuhan, baik dari awal pertengahan gak sampai pada saat akhirnya nanti Tuhan Yesus. Engkau pakai siapapun yang akan melayani Tuhan kami di tempat ini, bahkan hamba-Mu yang akan bawakan kami dalam firman Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, terutama jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Engkau sertai dan urapi kami semuanya. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk memulaikan ibadah ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita yang girang-girang. Walaupun keadaan kita masih seperti ini, kita beribadah berlainan tempat, jemaat di rumah dan kita yang bertugas di gereja ini, kita tetap menaikkan sukacita kita, rasa syukur kita hanya kepada Tuhan. Dan kita angkat pujian kita, Ku masuki gerbangnya. Selalu girangkan kita walaupun dalam keadaan apapun, dan kita akan angkat pujian kita di badai topan dunia.
sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita angkat pujian kita lagi, pujian penyembahan kita. Tuhan melihat kerinduan hati kita, dan kita mau hidup di dalam kebenarannya. Karena Dia adalah Tuhan dan Raja yang menyelamatkan hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ya Yesus, Engkau tahu, Engkau melihat kerinduan hati kami, dan kami mau hidup di kebenaran-Mu Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Yesus, kami mau hidup dalam kebenaran.
daulat penuh atas kehidupan kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat atas semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kerinduan kami untuk hidup di kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau mendengar setiap apa yang boleh akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti Tuhan, melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Itu adalah dari mulut Tuhan sendiri. Tuhan meletakkan di atas mulut hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Yesus. Seberapapun kami yang boleh melayani pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu senantiasa mengurapi kehidupan kami. Engkau pakai lebih heran lagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Kami pun teringat kepada saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama-sama Tuhan untuk beribadah di tempat ini, tetapi melalui live streaming Tuhan, mereka boleh bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pun mengurapi saudara-saudara kami Tuhan yang berada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Jangkau Tuhan lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan kami lepas pribadi Tuhan. Tuhan Engkau ada bagi kami apabila kami berseru meminta kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Pakai terus kehidupan kami, anak-anak-Mu dan umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, jauhkan daripada kami kekhawatiran Tuhan tentang keadaan yang terjadi sekarang ini Tuhan. Tetapi Engkau memegang kehidupan kami terus Tuhan. Engkau ada Tuhan. Roh-Mu ada bekerja dalam kehidupan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang berkekurangan, yang dalam pergumulan, yang dalam kesusahan Engkau hiburkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati, pikiran kami dan kehidupan kami Tuhan untuk menerima berkat yang akan Engkau taburkan pada saat hari ini Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Tutup bungkus kehidupan kami Tuhan. Tutup bungkus tempat ini Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak ada roh ketakutan, tidak ada roh ngantuk Tuhan, tetapi roh Tuhan saja yang ada dalam hati kami, pikiran kami. Kami segar, pendengaran kami, hati kami Tuhan, jiwa kami, iman kami Tuhan, Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami hanya menyerahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Haleluya. Salam. Puji nama Tuhan, selamat siang, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur bila hari ini kita boleh beribadah bersama-sama oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena berkat Tuhan. Terutama sekali kita diberikan kesempatan hidup, bahkan juga kesehatan bagi kita untuk bersama-sama kita boleh beribadah pada hari ini. Ya, kita bersyukur selalu kepada Tuhan dalam segala apapun keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Ya, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita selalu menyampaikan ucapan syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan. Tentu kita tidak akan dapat membalas akan segala kebaikan Tuhan, bahkan segala pengorbanan Tuhan bagi kehidupan kita. Ya, sehingga kita boleh menerima anugerah keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Jadi kita harus bersyukur. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, ya, kita boleh beribadah hari ini, kita boleh menikmati satu bahagian yang Tuhan sudah tentukan untuk kita dan memberkati kita pada hari ini, sehingga kita pun boleh diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan akan sampaikan bagi kita. Saya percaya bahwa Tuhan ya mempunyai cara yang begitu luar biasa untuk selalu menolong dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaan kita,
tapi pertolongan Tuhan itu pun tidak akan pernah terlambat. Ya, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Sebab itu kita perlu selalu datang kepada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah sumber dari segala kehidupan, bahkan sumber dari segala keselamatan yang kita peroleh dan terima dari Tuhan. Ya, firman Tuhan pada siang hari ini yang saya ingin sampaikan ya bagi kita sekalian sidang jemaat Tuhan, baik yang berada di rumah dan yang setia yang mengikuti acara atau ibadah siaran pada hari ini, kita percaya ya kita boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Ya, berkat yang datangnya dari Tuhan yang memberikan kita agar kita pun tetap selalu eksis ya di dalam kita mengiring dan menjalani kehidupan bahkan iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang saya akan sampaikan hari ini, mengasihi Yesus mengatasi segalanya. Mengasihi Yesus mengatasi segalanya. Nah, ini judul firman Tuhan pada hari ini yang kiranya akan memberkati ya kita sekalian jemaat Tuhan. Ya, di dalam Yakobus pasal yang pertama kita akan membaca dan melihat di situ Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita akan sama-sama melihat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yang demikian bunyi firman Tuhan atau yang berperikop iman dan hikmat. Ayat yang kedua mulai saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Inilah firman Tuhan yang akan memberkati kita sekalian. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kita menjalani kehidupan ini. Ya, bahwa kita selalu ingin meraih, ya, kita ingin selalu mencapai suatu tujuan yang pasti yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Bahkan mahkota itu akan menjadi bagian bagi setiap kehidupan kita yang selalu memelihara dan menjaga kehidupan bahkan iman kita kepada Tuhan. Yakobus di dalam suratnya merupakan penulis surat ini. Ya, beberapa ahli menafsirkan, dikatakan dalam Yakobus ini penulis surat ini merupakan saudara Yesus secara jasmani. Ya. Nah, di sini dikatakan saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya. Beberapa ahli menafsirkan bahwa penulis surat ini merupakan saudara Yesus secara jasmani yang dikandung oleh Maria dan ayahnya Yusuf, tetapi dari benih yang berbeda. Dari benih yang berbeda. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus sering bersama dengan Yesus. Kenapa Yakobus selalu bersama dengan Yesus? Ya, terutama dalam pelayanan. Ya, menyebarkan, menyampaikan yaitu ajaran tentang Allah, ya, menyampaikan dan menyebarkan ajaran tentang Yesus, ya, sebagai sang juru selamat itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak persoalan, banyak pencobaan, ujian, permasalahan demi permasalahan yang seringkali dihadapi dalam kita menyebarkan, ya, atau menyampaikan berita tentang Allah itu. Ada banyak gendala, ada banyak halangan, ada banyak tantangan, bahkan sampai dianiaya sekalipun ada banyak orang-orang yang telah dianiaya oleh karena
nama Yesus. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, banyak persoalan, pencobaan, ujian, permasalahan, dan demi permasalahannya sering kali dihadapi. Nah, tentu kita ingin belajar dari pengalaman inilah yang dituangkan dalam suratnya di Yakobus ini. Kalau kita sudah membaca tadi Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat, dan dilanjutkan dengan ayat 12 sampai ayat yang ke-15, ya, di situ dikatakan bagi jemaat Tuhan, ya, kebahagiaan pada ayat yang kedua. Kalau kita lihat, ya, kebahagiaan pada ayat yang kedua juga mempunyai arti berkat. Kenapa kebahagiaan itu mempunyai arti berkat? Kadang-kala kita seringkali berpikir, saudara-saudara, bahwa berkat itu, ya, kita pikir berupa yang begitu menyenangkan untuk kita. Ya, kita seringkali berpikir bahwa berkat itu, ya, berupa hal-hal yang menyenangkan, ya, berupa hal-hal yang menjadi keberuntungan, ya. Tetapi dalam Yakobus ini, saudaraku, kalau kita mempelajarinya, ya, di sini dikatakan, saudaraku, dalam ayat yang kedua juga mempunyai arti berkat. Ya, jemaat Tuhan dikatakan kebahagiaan dalam ayat yang kedua juga mempunyai arti berkat, sedangkan jatuh dalam terjemahan lain ditulis berada dalam, di situ dikatakan anggaplah suatu berkat. Ya, anggaplah suatu berkat. Ya, apabila kamu berada di dalam berbagai pencobaan, jadi kita akan perhatikan, saudara dikasih dalam nama Tuhan, persepsi kita tentang berkat seringkali diartikan dengan segala sesuatu pemberian Tuhan yang berhubungan dengan kesukaan secara jasmani ini saja. Ini seringkali kita salah memahami, ya, arti tentang berkat, ya, saudaraku. Tetapi dikatakan, kenapa kita dikatakan berbahagia bila kamu kena pencobaan? Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, sedangkan jatuh dalam terjemahan lain dikatakan, ditulis berada dalam anggaplah suatu berkat apabila kamu berada di dalam berbagai pencobaan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu pemberian Tuhan yang berhubungan dengan kesukaan secara jasmani ini. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi kali ini Yakobus, penulis surat ini, menyatakan bahwa jika kita mengalami persoalan, dikatakan, saudaraku, masalah, pencobaan, semuanya itu adalah merupakan berkat. Amin. Semuanya itu adalah merupakan berkat. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang masih ada di dunia ini, ya, bagaimana mungkin sementara sakit, ya, usaha hampir bangkrut, ya, semua merupakan berkat. Ya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan Rasul Paulus berdoa bagi jemaat yang berada di Tesalonika. Ya. Di sini dikatakan, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, kalau kita membaca dan melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 23. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 23, mari kita lihat. Satu Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini dikatakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini, Rasul Paulus selalu berdoa bagi jemaat yang berada di Tesalonika,
Bahkan Yakobus pasal 1 ayat 12, ya, kedua ayat tersebut dikatakan seling berkaitan, memberi pengertian bahwa memelihara hidup kudus adalah mutlak. Untuk apa? Untuk dilakukan supaya apa? Supaya memperoleh mahkota. Inilah yang menjadi pokok dan tujuan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Supaya kita memperoleh mahkota kehidupan yang disediakan oleh Allah. Bahkan juga agar kita menjadi sempurna. Ya, di dalam ayat yang keempat, di dalam Yakobus tadi dibutuhkan ketekunan. Ya, kenapa harus dibutuhkan ketekunan? Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam ayat yang keempat, ya, kalau kita baca dan kita melihat di situ begitu jelas, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya apa? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, supaya kita sempurna. Karena sekarang ini dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita menyadari bahwa kehidupan ini masih belum sempurna. Tetapi kita sekarang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan punya keyakinan, ya, punya iman dan percaya kita yang begitu sungguh hanya kepada Tuhan, ya, karena dikatakan saudaraku, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kita harus tekun, kita harus setia, kita harus belajar bagaimana kita harus mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan lebih dari segala apa yang ada dalam hidup ini. Kasih yang begitu utama dalam kehidupan kita, ya, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan, sebab itu dikatakan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketekunan, ya, dikatakan setiap ujian, masalah, pencobaan yang ada dalam kehidupan kita semata-mata karena Tuhan ingin agar apa? Agar kualitas pengiringan kita terbukti sebagai anak Tuhan. Ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Bertekunlah kita dalam kita mengiring Yesus. Bertekunlah kita dalam kita mengiring Yesus. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita harus punya tindakan. Tindakan yang kita kerjakan dan ketekunan akan mematangkan pengalaman kita atas pandangan percaya kita hanya kepada Tuhan. Kita punya tujuan yang sama. Kita punya pandangan yang sama. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus punya tindakan. Kita harus kerjakan ketekunan akan mematangkan pengalaman kita atas pandangan dan percaya kita kepada Tuhan. Nah, dalam ayat 15 mengatakan bahwa pencobaan bukan datang dari Allah. Ya, ada beberapa orang Kristen yang menanggapi persoalan ujian, pencobaan dari sudut pandang yang salah, bahwa pencobaan datangnya dari Tuhan. Tetapi dalam kitab Yakobus mengatakan, saudaraku, ya, 1 ayat yang ke-13. Mari kita lihat ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini firman Tuhan. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, ya, hanya oleh karena keinginan yang salah yang membuahkan dosa, dan akibat dosa dikatakan, saudara, yang matang membuat manusia akan salah. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan, mari kita renungkan akan firman Tuhan yang kita boleh dengar dan terima pada hari ini.
Keinginan yang salah membuahkan dosa, dikatakan, dan akibat dosa yang matang membuat manusia akan salah. Akhirnya semua diserahkan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh sebab itu tetap tekun. Mari kita tetap mengerjakan segala perbuatan kita sesuai dengan keinginan Allah yang rasanya manis. Ya, keinginan Allah yang rasanya manis. Ya, saudara bisa mengecap dan merasakan betapa indahnya, betapa baiknya kita bersekutu dan bersama dengan Tuhan. Ada saat-saat kita teduh untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Ada saat-saat yang ditentukan dalam kehidupan kita masing-masing, saat kita teduh dan saat kita berdoa dan kita berhubungan dengan Allah kita sebagai Tuhan dan pencipta langit dan isinya. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhirnya semua diserahkan kembali kepada kita masing-masing. Oleh sebab itu tetap tekun dan kerjakan segala perbuatan kita sesuai dengan keinginan Allah yang rasanya manis dan pandangan Allah, sehingga kita berhak mendapat mahkota kehidupan dengan cara kita mengasihi Yesus lebih lagi dari hari-hari yang lalu. Amin. Kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita lebih lagi merasakan persekutuan yang begitu erat, yang bersama-sama dengan Tuhan, dan Roh Kudus itu akan selalu membantu dan menolong kita. Roh Kudus itu selalu mengajar kita. Roh Kudus itu selalu membawa kita kepada kebenaran-kebenaran yang kekal. Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Dia adalah guru yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap bersandar kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah pemimpin, dia adalah kepala gereja yang memimpin dan membawa kehidupan kita kepada satu kesempurnaan yang kekal. Sekalipun dalam kehidupan ini masih banyak yang belum sempurna, tapi mari kita ingin masuk dan kita lebih kenal, ya, mengenali Dia secara pribadi. Kita lebih mendekatkan diri dan hidup kita. Semakin hari semakin kita bertambah, semakin hari semakin kita dewasa, semakin hari kita semakin dewasa dan menghasilkan buah yang matang. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, dan jemaat Tuhan yang berada di rumah, yang saat ini sedang mengikuti acara dan ibadah ini, kita percaya. Mari kita arahkan hati kita. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan pandangan hidup kita. Kita lebih lagi dekat dan mengasihi Tuhan. Sekalipun dengan keadaan dan situasi yang begitu serba membatasi kita untuk kita bisa dapat bersama-sama, tapi kita percaya pada saat ini, sekalipun Bapak Ibu berada di rumah, ya, tidak ada dapat yang membatasi kita, ya, dan Tuhan bekerja di antara kita, ya, di mana dikatakan 2-3 orang yang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Kita percaya pada saat dan kesempatan siang hari ini, Tuhan Yesus sudah memberkati kita lewat kebenaran-kebenaran yang Tuhan telah sampaikan bagi kita dan memberkati kita pada hari ini. Haleluya, amin. Pemusik singer, mari kita datang kepada Tuhan. Ya, kita akan angkat satu pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Saudara, kita angkat pujian dan penyembahan kita. Sebentar kita akan masuk dalam doa sepaat, dan setelah itu, ya, nanti pemimpin pujian yang akan ambil alih untuk meneruskan ibadah kita pada saat siang hari ini. Mari kita angkat pujian kita, hormat bagi Allah Bapa. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya.
Bapa di dalam surga, pada pagi menjelang siang ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang selalu menolong dan memberkati kehidupan kami. Jikalau kami sudah bersama-sama mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu, firman Allah itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, mengingatkan kembali agar kami tetap bertekun di dalam Engkau. Tidak ada yang dapat menghalangi kami Tuhan, situasi keadaan apapun, tetapi kami selalu mendekatkan diri kepadamu, melewati pergumulan kami, doa kami, puji-pujian kami kepadamu. Hati kami selalu arahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang luar biasa yang sudah menolong dan memberkati kami. Berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, mereka yang berada di rumah pada saat ini, di mana saja pun mereka berada Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan selalu kesehatan, kekuatan. Walaupun kami tidak dapat bersama-sama berkumpul, tetapi doa kami selalu menyertai mereka, agar mereka selalu sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka selalu bersyukur kepadamu. Baik seberapa kami yang hadir di dalam ruangan ini, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau berkati kami, sebab kami tulus dan ikhlas untuk melayani Engkau. Engkau Allah kami yang hebat dan luar biasa. Kami sehat kuat ini adalah berkat dan kemurahan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, buat Bapak Jen Tuhan, Engkau tolong, biarlah Tuhan Engkau menjamah apapun yang ada dalam penyakit dalam tubuhnya. Berikan selalu kesehatan, kekuatan, jamahan Tuhan. Pada saat ini kami satukan hati kami. Kami berdoa buat Bapak Jen Tuhan. Kami berdoa, kami panggil otoritas kebesaran-Mu. Sakit apapun kami satukan, kami panggil kebesaran-Mu. Kami tolak, kami usir hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus menjamah, memberikan kesembuhan yang sempurna, agar dapat beraktivitas seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sebab Bapak Jenda adalah pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami percaya jamahan tangan kuasa-Mu ada bersama-sama di dalam kehidupannya. Bahkan seberapa kami yang ada di dalam ruangan ini, kami percaya kami selalu dipelihara oleh Tuhan. Baik hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati Tuhan lebih luar biasa lagi. Sebentar kami akan membawakan korban persembahan kami, Engkau berkati kami. Apa yang menjadi usaha pekerjaan kami, makan pakai kami percaya Tuhan selalu mencukupkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Persembahan, kita angkat pujian kita bila topan keras melanda hidupmu. Putus asa dan letih,
penghujung ibadah kita. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kita angkat pujian kita, Engkaulah Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, di penghujung ibadah ini, siang hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Lewat pujian kami, penyembahan kami, dan doa kami Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan seluruh para pendengar yang mendengar dan mengikuti acara dan ibadah ini. Kami percaya kami akan memperoleh bagian yang sama. Berkat jasmani, amat berkat-berkat rohani Tuhan selalu limpah ruahkan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati juga kami semua para hamba dan pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dan melayani Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati jalannya ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga sampai pada tamatnya. Tuhan memberkati kami Tuhan. Kami akan pulang, kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya kami pulang akan membawa berkat-berkat ilahi. Berkat-berkat yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami melalui ibadah dan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak akan pulang dengan hampa. Kami pulang dan membawa sukacita Allah. Bahkan damai sejahtera menjadi milik dan bagian kami yang sama. Baik sidang jemaat Tuhan, bahkan semua kami yang menikmati dan mengikuti dalam ibadah ini selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Mari kita arahkan hati kita dan kita angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang